Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan tentang suami istri yang saling melaknat. An Sa'id bin Jubair qala su'iltu 'anil mutala'inain fi imarati Mus'ab ayufarraqu bainahuma fama daraitu ma aqulu faqumtu makani ila manzili Abdullah bin Amr ista'dzantu alaihi faqila li innahu qailun fasami'a kalami faqala Ibnu Jubair udkhul ma jaa'a bika illa hajatun qala fadakhaltu fa idza huwa muftarisun barda'ata rahlilahu faqultu ya Aba Abdurrahman al-mutala'inani ayufarraqu bainahuma qala subhanallah na'am inna awwala man sa'ala an dzalika fulan bin fulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita law anna ahadana ra'a imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna in takallama bi amrin azim wa in sakata ala amrin azim qala fasakata Nabi falam yujibuhu falamma kana ba'da dzalika atan Nabi faqala innal ladzi sa'altuka an qad ibtulitu bihi fa anzalallahu hadhil ayah walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum hatta khatamal ayat fada'a rajul fatalal ayah alaihi wa azahu wa dzakarahu wa akhbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah faqala la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha thumma sanna bil mar'ah wa azaha wa dzakaraha wa akhbaraha wa anna 'adzabad dunya ahwanu min azabil akhirah faqala salah wallazi ba'atsaka bil haqq ma sadaqa qala fabada birrajul fasyahida arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin thumma sanna bil mar'a fasyahidat arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin thumma farraqa bainahuma. Jadi suatu ketika datanglah Mus'ab bin Zubair. Suatu ketika datanglah Mus'ab bin Zubair menanyakan tentang apakah apabila ada satu orang yang bersumpah li'an, apakah harus dipisahkan orang itu? Ketika itu tidak tahu mereka jawabannya. Terus datanglah laki-laki ini ke tempat Abdullah bin Umar atau kepada Ibnu Umar. Pelayannya minta izin karena pada saat itu Abdullah bin Umar sedang istirahat, sedang tidur siang. Pada waktu laki-laki ini minta izin, jadi Sa'id bin Jubair ini telah meminta izin kepada pelayannya. Ternyata Ibnu Umar mendengar suaranya. Maka Sa'id bin Jubair dipersilakan masuk oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena dia tahu bahwa kalau datangnya pada saat yang seperti ini, maka perkara yang akan disampaikannya itu adalah perkara yang penting. Terus ditanyakanlah kepada Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku ditanya tentang dua orang yang telah bersumpah li'an, saling melaknat, sumpahnya itu saling melaknat. Macam mana nih? Apakah dia harus dipisahkan atau tidak? Subhanallah, kata Ibnu Umar, iya, dia harus dipisahkan. Kalau sudah ada suami istri, dia saling bersumpah, umpamanya satu orang istri itu diberitahu sama suaminya, "Dikau selingkuh he." Nah, dia cakapnya itu, "Kau selingkuh he."
abang nuduh aku, demi Allah, aku tak selingkuh doh. Kata dia kan, aku bersumpah dah macam tu dah. Kalau aku berselingkuh, aku kena laknat. Umpamanya dia bercakap macam tu. Kalau ada kemudian suami juga, aku tahu dia kau berselingkuh dengan siapa. Dia pun bersumpah, demi Allah, aku tahu dia kau berselingkuh dengan siapa. Dia pun seperti itu, pakai sumpah-sumpah semua ya, saling melaknat. Kalau ada kejadiannya yang seperti itu di zaman Nabi itu pernah terjadi memang. Ada satu orang suami yang datang kepada Nabi SAW, kata Ibnu Umar menjelaskan, datang seseorang kepada Nabi SAW, dia ingin bertemu. Kemudian laki-laki itu mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang telah menimpa aku ya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang itu. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala telah firmankan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum. Jadi ceritanya itu karena ada seorang yang melihat istrinya berbuat keji. Jadi istrinya itu selingkuh ditengok oleh orang lain, bukan suaminya yang nengok. Dan dikabarkan kepada suaminya, suaminya yakin percaya dengan orang ini. Ataupun kisahnya itu suaminya itu melihat istrinya selingkuh, dia tengok sendiri istrinya selingkuh. Cuma dia tak punya saksi, dia sendiri aja yang tahu. Laki-laki itu pun tak jelas tak siapa, lepas begitu nampak aja langsung dia lari cabut. Kan tak ngerti siapa laki-laki itu. Sementara istrinya tak ngaku. Aku tidak ada bang, gitu. Sumpah demi Allah, gitu. Aku nampak dia kok tadi, gitu. Ada saling berkelahi, saling bersumpah, gitu. Seperti itulah keadaannya di zaman Nabi. Kalau perkara ini dibicarakan, kata laki-laki ini, alamak aja lah. Ataupun dia berselingkuh dengan seseorang, tapi kalau dia bercakap tentang selingkuhnya itu, habis kalau kena bunuh. Umumnya kan diancam, kau kalau sempat mengabarkan cerita ini, memang aku bunuh nih kau. Umumnya diancam kita seperti itu, sehingga kita tidak bisa bercakap, tak berani bercakap. Memang kita tahu istri kita berselingkuh dengan siapa, kita tak berani bercakapnya. Yang perkara seperti ini istri disuruh ngaku, tak ndak. Awak tahu persis. Akhirnya saling melaknat. Terjadilah yang seperti itu di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengundang dua orang itu. Setelah menghadap Nabi, laki-laki ini disuruh bersumpah. Dikau bersumpah, disuruh syahadat. Disuruh bersyahadat sebanyak 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, disuruh syahadat sebanyak 4 kali. Yang kelima, dia mengatakan, sekiranya aku berdusta dengan perkataan aku ini tadi, maka aku siap menerima laknat Allah. Sekiranya aku berdusta dengan tuduhan aku ini tadi, maka aku siap untuk mendapatkan laknat Allah. Setelah itu baru perempuan disuruh bersumpah juga, sama, disuruh bersumpah sebanyak 4 kali dengan syahadat sebanyak 4 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 4 kali. Kemudian yang kelima dia suruh bercakap, kalau suami aku itu betul, maka aku bersedia untuk dapat laknat. Akhirnya kisah itu terjadi bagaimana? Karena istrinya yang bengak dan betul dia memang berhubungan dengan orang itu, suaminya itu memang betul. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi tidak ada. Maka Nabi memisahkan dia. Sudah, dikau tak boleh lagi bercampur dengan istri dikau, biar dulu. Jadi kalau seorang suami sudah menyebabkan sesuatu yang suami itu marah, geram, sampai-sampai dia mengatakan bersumpah seperti ini tadi, istri pun bersumpah tak nak ngaku dia berbuat, pisahkan. Tunggu jelasnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kalau dia ini nanti punya anak, pantatnya besar, rambutnya keriting, betul lah dia selingkuh.
Oh betul, setelah dibiokan, dipisahkan, yang lahir memang itu dia. Memang kena lah dia dengan laknat. Maka kita juga harus berhati-hati terhadap istri kita yang seperti ini. Walaupun dia umpamanya nampak kita selingkuh, umpamanya kita bisa nasihatkan dia dengan baik. Kita nasihatkan dia dengan baik, masih enak dia bertobat. Sudah, oke, jangan pula sampai bersumpah macam ini, bahaya. Efeknya kena laknat. Maka inilah sama-sama kita jaga dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikianlah pembahasan seputar problem, masalah-masalah mungkin yang terdapat di dalam rumah tangga kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.